Alhamdulillah al-munfarid bil-'azamati wal-jalal al-mutawahhid bi-istihqaqi nu'util kamal al-mutanazzih 'anil syuraka'i wan-nuzara'i wal-amthal al-muqaddasi an simatil huduthi min at-taghayyuri wal-intiqali wal-ittisali wal-infisal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi min ad-dhalal wa ala alihi wa sahbihi alladhina khulisat lahumul a'mal wa saffat lahumul ahwal wa ala jami'i man ittabi'ahum fima lahum min mahamidis sifati wa mahasinil khilal. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fiha ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin jamaah salat jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam taat. Ringan langkah kaki kita karena taufik hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul melaksanakan salah satu kewajiban kita, menunjukkan kesatuan kita sebagai umat Islam, umat yang satu, menyembah Allah yang satu, mengikuti Nabi yang satu, menghadap kiblat yang satu. Mudah-mudahan kesatuan di dalam masjid rumah Allah ini bisa kita jaga di luar dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi yang sangat mencintai kita, habis waktu beliau sepanjang hidup untuk memperjuangkan agama yang mulia ini, sehingga hari ini kita dapat menerima nikmat iman Islam yang mudah-mudahan bisa kita bawa sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral hadirin, begitu besar jasa baginda Nabi sehingga andai kita bersolawat setiap detik saja, maka tidak akan mampu membalas jasa-jasa beliau yang telah memperkenalkan akidah, memperkenalkan iman Islam, karena itulah satu-satunya jalan kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hari ini ma'asyiral hadirin, saudara-saudara kita sudah sampai ke tanah suci dalam rangka menjalankan manasik haji dan umrah. Kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita umat Islam sedunia mendapatkan kesehatan, keafiatan, sehingga mereka mudah melaksanakan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh tidak ada oleh-oleh yang indah, yang lebih indah yang mereka bawa pulang nanti, yaitu selain haji dan umrah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan kita yang hari ini belum berkesempatan sampai ke tanah suci, mudah-mudahan Allah izinkan kita suatu hari kelak agar dapat diperjalankan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Paling tidak ma'asyiral hadirin, kita yang belum sempat sampai ke tanah suci, mudah-mudahan dalam keseharian kita bisa melaksanakan kebaikan dan nilai-nilai yang tersirat di balik syariat ibadah haji. Persatuan, saling menyayangi dan lain sebagainya, ulas asih terhadap sesama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, orang yang pertama kali melihat Ka'bah, apabila dia tidak menangis, maka dia akan tersenyum karena bahagia memandang rumah Allah yang sangat dirindukan. Ayat yang khatib bacakan di awal khutbah ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwa para nabi dan rasul berkiblat ke Baitul Maqdis. Karena inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya bahwa rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu benar-benar rumah yang ada di Bakkah, yang terdapat petunjuk padanya bagi seluruh alam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Al-Quran tidak hanya berisi tentang akidah, akhlak, halal, haram, wa'ad dan wa'id, akan tetapi Al-Quran juga banyak bercerita tentang sejarah masa lalu. Dan mentadabburi sejarah-sejarah ini penting bagi kita, karena akan menambah semangat kita untuk semakin beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sanggahan terhadap klaim orang-orang Yahudi bahwasanya Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah kiblat seluruh atau para nabi. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Di Bakkah itu terdapat ayat-ayat yang nyata, yang jelas. Di antaranya adalah maqam Ibrahim, yang dimana dan maqam tempat berdiri beliau membangun Ka'bah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, wa man dakhalahu kana amina. Firman Allah, barang siapa memasuki Bakkah maka dia dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir sebagian mengajarkan kita bahwa istilah Bakkah atau kata Bakkah itu adalah khusus, adalah tempat dibangunnya Ka'bah pertama dulu oleh malaikat, kemudian Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian Nabiullah Ibrahim, bangsa Amalikah, bangsa Jurhum, bangsa Amalikah, kemudian Qusay bin Kilab dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan istilah Makkah ma'asyiral hadirin itu adalah nama untuk negeri Makkah yang kita kenal sekarang. Adapun apakah seluruh tanah Makkah itu adalah tanah haram? Tidak. Tanah haram itu dibatasi oleh area-area ma'asyiral hadirin, seperti Tan'im, kemudian Mustawfarah, Muqatta disebut dengan As-Safah, kemudian Zatus Sulaim dan lain, Hudaybiyah dan lain sebagainya. Inilah batas tanah haram. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagai khatib sampaikan tadi, kita dari sejak mukallaf diarahkan, diajari oleh baginda Nabi melalui para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Ketika kita solat, menghadapkan kita wajah kita ke arah kiblat, menunjukkan kesatuan kita. Maka tidak ada satu orang pun yang mendatangi Ka'bah itu, yang orang-orang yang beriman dan beramal soleh ma'asyiral hadirin, kecuali dia tersenyum atau menangiskan terharu mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Bakkah menurut para ulama berarti menumbuk dan meremukkan, sedangkan Makkah berarti menghisap. Ini bisa berarti ma'asyiral hadirin, maka orang-orang yang datang ke Bakkah apabila hatinya
tidak tunduk kepada Allah, apalagi berniat menghancurkan rumah Allah, maka dia akan ditumbuk, kesombongannya akan diremukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi binasa. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Di sekitar Ka'bah, masyarul hadirin, Ka'bah mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita disunnahkan oleh baginda Nabi ketika kita memandang Ka'bah, karena memandang Ka'bah adalah ibadah. Sebagaimana kita memandang wajah orang-orang alim yang saleh, ketika kita memandang Ka'bah, Rasulullah mengajarkan kita doa, Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarafahu wa 'azzamahu wa karramahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birra. Ya Allah, tambahlah kehormatan, kebaikan, wibawa bagi rumahmu ini, bagi Ka'bah ini, dan tambahlah kebaikan, kehormatan, dan kebaikan, kehormatan, kemuliaan, dan kebaikan bagi orang-orang yang mengagungkannya. Tambahlah kebaikan bagi mereka. Maka ma'asyarul hadirin, apabila orang selesai melaksanakan haji, ibadah haji, bertambah-tambah kemuliaannya di tengah-tengah masyarakat, karena tidak ada orang yang mulia kecuali Allah muliakan, seperti tidak ada orang yang hina kecuali Allah, memang karena dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitar Ka'bah terdapat banyak tempat-tempat mulia ma'asyarul hadirin. Rukun Yamani, bainar ruknil Yamani, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abwabun min abwabil jannah. Di dekat rukun Yamani terdapat pintu-pintu surga. Kemudian di rukun aswad, war ruknul aswad babun min abwabil jannah, sedangkan rukun aswad itu termasuk salah satu pintu-pintu surga. Wa ma baina ruknul yamani wa ruknul aswad raudhah min riyadil jannah. Dan apa area antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad itu adalah taman di antara taman-taman surga. Masyarul hadirin rahimakumullah, sungguh beruntung saudara-saudara kita yang dipanggil sehingga berangkat tahun ini, karena mendapatkan haji akbar yang kebaikannya mudah-mudahan nanti juga dapat menjadi berkah bagi kita semua di tanah air. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul ayyam yaumu Arafah, sebaik-baik hari adalah hari Arafah. Wa idza wafaqa yaumal jum'ah, apabila hari Arafah itu bertetapan dengan bersesuaian atau bertepatan dengan hari Jumat, fa huwa afdalu min 70 hijjatan fi ghairi yaumil jum'ah, maka haji yang dilakukan ketika orang wukuf bertepatan dengan hari Jumat itu lebih afdal dari haji yang dilakukan 70 kali haji. Masya Allah, Masya Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin, ada satu tempat, akhir khutbah ini ada satu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu yang sekarang kita kenal, disebut Multazam. Disitulah dulu orang tua kita, nenek moyang kita, baginda Adam alaihissalam mohon ampun kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan diterima taubatnya oleh Allah. Beliau terus saja menangis, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah, kami akan termasuk benar-benar di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Abdul Salam bin Uthman As-Safuri di dalam kitab beliau menceritakan kepada kita sebagaimana yang beliau dibaca di dalam tafsir Naisaburi, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabiullah Adam alaihissalam berdoa, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, Engkau zat yang maha mengetahui rahasia, apa yang hamba rahasiakan dan hamba nyatakan. Faqbal ma'dzirati, maka terimalah keluh kesah, pengaduan, pengakuan kami, ya Allah. Wa ta'lamu hajati fa'atini su'li, Engkau maha tahu hajatku, ya Allah, maka berikanlah apa yang kami minta. Wa ta'lamu wa fi nafsi faghfir li dhunubi, dan Engkau maha tahu apa yang ada di dalam diriku, ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali wa radini bima qasamtali. Inilah doa yang diucapkan oleh baginda Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau, ya Adam, ghafartu laka dzambak, wahai Adam, aku telah ampuni dosa-dosamu. Walan ya'tiyani ahadum min dzurriyyatik wa yad'uni bimithli ma da'awtani illa ghafartu lahu dzunubuh.
Dan tidaklah seorang di antara anak cucumu wahai Adam yang datang kepadaku kemudian berdoa seperti doamu itu, kecuali aku pasti mengampuni dosanya. Wa farajtu anhu humumahu, aku singkirkan duka citanya. Wa naza'tul faqra min baini ainaihi, aku singkirkan kefakiran dari dirinya. Kemudian waja'athu dunya wa huwa la yurid, dia akan didatangi oleh dunia walaupun dia tidak menginginkan dunia itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita yang hari ini belum dipanggil oleh Allah atau belum mendapatkan waktu untuk diperjalankan ke tanah suci, paling tidak kebaikan-kebaikan di nilai-nilai yang terdapat dalam syariat ibadah haji bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ma birrul haji ya Rasulullah?" Apa kebaikan haji ya Rasulullah? Apa tanda haji-haji yang mabrur ya Rasulullah? Beliau bersabda, "It'amut ta'am." Dalam riwayat lain, ifsya'us salam. Bahwa tanda haji orang yang mabrur hajinya adalah ketika setelah pulang berhaji, dia semakin gemar bersedekah, gemar dia memberi makan orang lain, dan dia gemar menebarkan salam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman Islam kita sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah dalam keadaan ridha dan diridhai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma. Azaqahum ladzatal muhabbah wa atallahum haqiqatal asya'i minal ardi was sama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi sadatina al-awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan fi suratil ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an ashabihi wa qarabatihi wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم سريرتنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا، وتعلم ما في أنفسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا بما قسمت لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله